Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mata Rizky dengan nomor 2152414. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang automation testing, yaitu automation web testing. Jadi yang akan diujinya itu adalah web, dan web yang akan diuji adalah Zaidan Educare, pengelolaan dana pendidikan sekolah Zaidan. Yang akan diuji dari sini adalah fitur login dan fitur logoutnya gitu. Nah, jadi pertama-tama kita harus tahu dulu gitu, kita mau otomatisasi menggunakan tools apa gitu. Jadi tools yang digunakan itu adalah ada dua fokus utama, yaitu tools Cucumber dan tools Selenium gitu. Nah, kenapa menggunakan Cucumber? Karena kita akan menggunakan pendekatan BDD gitu, atau Behavioral Driven Development. Nah, apa itu BDD? Jadi BDD itu simpelnya adalah bagaimana kita menuangkan hasil test case yang seperti ini, yang bahasanya bahasa manusia gitu, menjadi bahasa yang masih mirip sama dengan yang akan dituangkan di test case-nya gitu, di script test-nya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya. Di sini test case-nya ada page verification, dan untuk step-nya itu menggunakan bahasa manusia gitu. Di sini pakai bahasa Inggris dan bisa dipahami juga oleh orang-orang biasa gitu. Nah, untuk BDD ini atau Behavioral Driven Development ini, kita bisa melihat membuat sebuah file yang isinya sama seperti yang ada di test case tadi gitu. Jadi bahasanya masih bahasa manusia dan bahasa natural gitu. Contohnya di sini ada skenario login with password less than 6 characters gitu. Nah, artinya di sini kan bukan bahasa pemrograman gitu kalau dilihat secara singkat mah, karena ini bisa dipahami oleh orang gitu. Nah, itu adalah pendekatan BDD gitu. Lalu selanjutnya adalah tools kedua, yaitu Selenium. Jadi Selenium ini merupakan framework yang digunakan untuk otomatisasi gitu, otomatisasi web menggunakan WebDriver gitu. Caranya adalah menggunakan mencari elemen. Caranya seperti ini. Jadi web itu kan ada elemennya gitu. Kalau misalnya kita copy, di sini ada pilihannya banyak gitu, ada elemen, ada HTML, selector, dan lain-lain gitu. Tapi untuk yang sering saya gunakan adalah expand dan full expand. Ini contoh elemen gitu. Jadi dia akan mendapatkan elemen lalu akan melakukan sesuatu dengan elemen tersebut. Itu adalah Selenium. Nah, lanjut kita akan membahas tentang si proyek, struktur proyeknya gitu, proyek aplikasinya. Jadi aplikasi ini menggunakan bahasa Java dan menggunakan build Maven gitu, Maven. Dan secara default ya, si Maven itu kita cuma butuh source dan pom XML gitu. Jadi selain dari kedua file atau folder ini, source dan pom XML, si Maven ini bisa berjalan secara normal gitu. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya di pom XML ini isinya ada dependensi yang digunakan gitu. Jadi dependensi yang digunakan ini di antaranya adalah kita bisa tahu informasi kalau proyek ini menggunakan Java versi 17, dan dependensinya ada banyak, yang itu yaitu ada JUnit untuk melakukan testingnya, Cucumber, dan Allure untuk reportnya, ada project Lombok untuk setter dan getter, ada Cucumber lagi, dan Allure, dan di sini ada WebDriver gitu, untuk mengunduh WebDriver secara temporary gitu, dan lainnya gitu. Itu untuk dependensi yang digunakan. Lalu ada folder Allure, screenshot, dan bitmap ini itu tidak berpengaruh, atau bisa dibilang kalau untuk si Allure dan screenshot ini merupakan hasil compile dari si
source aplikasi yang dijalankan. Nah, selanjutnya di source ini, kalau kita buka di sini ada dua folder, yaitu resource dan si package web automation gitu. Di sini saya akan bahas tentang folder resource dulu gitu. Jadi di folder ini ada folder feature, dan di folder feature ini ada berbagai macam file dengan ekstensi feature gitu. Nah, file ekstensi feature ini adalah file yang digunakan oleh Cucumber gitu. Jadi simpelnya adalah si BDD ini kan menggunakan bahasa yang dipahami manusia gitu. Sebenarnya ini tuh bahasa dari bahasa Gherkins. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, di sini ada skenario given and then when dan lain sebagainya. Itu merupakan sintaks dari bahasa Gherkins gitu. Sedangkan kalau misalnya definisi atau penjelasan setelah sintaksnya misalnya seperti ini, verification that the icon is working, user is not logged in, dan sebagainya, itu adalah text definition gitu. Jadi ini adalah bahasa Gherkins yang dimana ini adalah sintaksnya dan ini adalah text definition gitu. Nah, si Cucumber ini akan mengumpulkan semua file Gherkins, semua komen Gherkins tadi, bahasa Gherkins tadi, agar bisa dikompil, yaitu dengan Cucumber ini gitu. Nah, selanjutnya ada Java. Nah, di Java di sini di package-nya, package web automation, ada 3 folder gitu. Yang pertama ada automation, Cucumber runner, dan step definition gitu. Nah, yang pertama saya akan bahas tentang step definition dulu gitu. Nah, jadi step definition ini merupakan isinya si folder-folder di si file yang tadi, yang si Gherkins itu. Dia kan ini ya, login fitur. Misalnya kita ambil login ya. Jadi si Gherkins ini kan bahasanya bahasa manusia gitu, bahasa natural. Nah, ini adalah text definition. Nah, si step definition ini akan menjelaskan gitu. Step text definition itu ngapain gitu. Misalnya kalau kita buka salah satu si login step di step definition, di sini kita bisa lihat kalau misalnya ada anotasi when, misalnya sini user input username. Kalau misalnya kita pergi ke si Gherkins tadi, kita bakal bisa lihat gitu. Kalau misalnya ada user input username, nah tapi si user input username ini kan tidak bisa dipahami oleh komputer gitu, sehingga perlu step definition yang dimana ketika anotasi when yang parameternya adalah si text definition tadi, maka dia akan definisikan sebagai sebuah perintah, yaitu memanggil login step dari objek login action gitu dengan parameter username dan password. Itu secara sederhana gitu. Untuk lebih detailnya nanti selanjutnya saya akan bahas tentang Cucumber runner dahulu. Nah, jadi Cucumber runner ini merupakan file yang isinya itu seperti main untuk si Cucumbernya gitu. Jadi sini ada anotasi suite yang menjalankan test suite-nya, ada package-nya Cucumber, dan package-nya itu ada web automation gitu. Dan di sini untuk parameternya web automation-nya ada step definition-nya berada di package web automation gitu. Yang di sini akan deklarasikan di sini gitu. Untuk si Cucumber-nya itu atau si main-nya. Nah, selanjutnya ada di automation gitu. Nah, di automation ini ada 3 folder lagi gitu. Ada action, page locator, dan utils. Pertama kita akan bahas tentang utils dulu gitu. Nah, di utilsnya ada 2 file gitu, ada hooks dan selenium helper. Nah, untuk hooks sendiri
Jadi si hooks ini seperti namanya gitu, jadi hanya akan dieksekusi jika sebelum atau sesudah. Jadi ada waktunya saat dipanggil atau selesainya gitu. Nah, untuk si hooks.java ini isinya adalah function misalnya untuk screenshot dan delete cookies, close driver, dan screenshot kalau misalnya ada skenario yang gagal gitu. Jadi sebenarnya aplikasi ini tuh bakal merunning satu web driver hanya satu, dan untuk menjaga tesnya tetap berjalan dengan baik maka akan ada namanya delete all cookies. Jadi setiap mengeksekusi satu test case akan mendelete cookiesnya, jadi drivernya bersih lagi gitu. Dan di akhir, atau kita bisa lihat di sini dengan notasi after all, si drivernya ditutup, di close. Lalu ada Selenium helper. Nah, ini selanjutnya di Selenium helper ini isinya tentang setup web driver gitu. Di sini ada setup buat web driver untuk otomatis maximize ukuran tab-nya. Lalu ada get driver, itu untuk mendownload drivernya secara langsung. Ada cross driver, ada navigate to URL. Ini kan tadi ngedownloadnya, jadi kalau udah download itu dia akan masuk ke temporary dan akan dicari template dia itu download di mana dan diinisialisasi oleh si function ini gitu, navigate to URL-nya gitu. Nah, selanjutnya ada try catch atau exception gitu. Kalau misalnya si drive-nya gagal ngeload dalam 2 detik, maka dia bakal ada exception-nya gitu. Nah, selanjutnya ada page locator. Nah, seperti yang saya bilang tadi gitu, kalau misalnya Selenium itu kan dia mainnya di elemen gitu, jadi dia butuh yang namanya locator. Nah, cara dapetin elemennya gimana? Cara dapetinnya menggunakan locator gitu. Dan di sini bisa dilihat kalau di folder page locator ini isinya adalah dua kelas yang isinya adalah locator dari sebuah elemen gitu. Misalnya di sini kan ada elemennya application label. Expect-nya itu atau full expect-nya ini adalah yang ini, yang di atas. Begitu juga yang di bawah. Application title, expect-nya seperti ini dan seterusnya gitu. Jadi di page locator ini dia bakal mendapatkan locator dari setiap elemennya yang ada gitu. Nah, selanjutnya di action. Di action ini ada dua file, yaitu dashboard action dan login action. Di dashboard action ini fokus ke action yang berada di dashboard gitu. Kalau login yang saat kita action untuk login. Nah, jadi dari action ini adalah pendefinisian gitu dari apa yang harus dilakukan oleh si Selenium gitu. Nah, kalau kita balik lagi ke step definition, misalnya di login step gitu. Di sini kan kita bisa lihat nih contohnya seperti ini. User should see the dashboard page. Nah, dia bakal assert through ke object dashboard action ke function is bendahara title axis. Jadi dia bakal manggil si step definition ini, bakal manggil si action yang ada yang akan dijalankan oleh Selenium itu. Misalnya tadi ya, si login step ini dia kan memanggil is bendahara dashboard title axis. Nah, kalau misalnya kita cari di dashboard action, kita bisa nemu nih sebenarnya si itu tuh ngapain gitu. Nah, sini kita bisa lihat ada function boolean
dia itu akan mencoba mendapatkan elemen dari dashboard locator di sini. Nah, di sini di dashboard locator dia bakal mendapatkan elemen bendahara dashboard title. Nah, di sini ada ya bendahara dashboard title. Dia akan membuat objek baru dashboard title dan boolean is display gitu. Dan akan mereturn apakah display atau tidak. Kalau tidak, dia bakal ke catch-nya, yaitu dashboard title is not displayed. Jadi secara simple gitu, alurnya itu adalah dari fitur yang bahasa Gherkins tadi, dia bakal menghasilkan text definition. Nah, di text definition ini dia bakal oleh Cucumber akan di-compile ke dalam step definition. Setelah step definition ini akan lanjut ke automationnya oleh Selenium di actionnya gitu. Jadi si step definition ini akan memanggil function apa saja yang diperlukan, dan function yang dipanggil adalah action yang dilakukan oleh Selenium. Itu untuk overview tentang Cucumber dan bagaimana Cucumber berjalan gitu. Untuk tesnya secara langsung kita bisa menggunakan Maven lagi. Di sini saya menggunakan Maven Clean Test untuk melakukan testingnya gitu. Jadi Maven Clean Test ini akan menjalankan builder akan menjalankan tes pada aplikasi ini, yang dimana tes ini adalah menjalankan 12 test case yang ada di fitur tadi. Di sini kita bisa lihat sudah mulai melakukan login dan logout menggunakan Cucumber dan Selenium. Nah, jadi setelah tesnya beres, dia akan meng-close driver edge tadi gitu. Dan di sini juga kita bisa lihat secara singkat gitu. Kalau misalnya tadi itu kita menjalankan 12 tes dan 4 diantaranya failure gitu. Dan ini kan setelah testing itu kan kita menggunakan alur gitu. Si hasil eksekusinya kita bisa dapatkan di target alur result gitu. Tapi karena ini isinya JSON dan sulit dibaca gitu, kita bisa menggunakan alur serve untuk menampilkan hasil tesnya dengan via HTML gitu. Jadi JSON yang didapatkan tadi di compile gitu, jadi HTML. Kita bisa lihat sudah ada generate report di folder target dan menjalankan servernya.
Jadi di sini bisa dilihat ya, dari 12 test case ada yang 4 failed dan sisanya di login itu kan ada 9 test case ya, ada 4-nya gagal dan 5-nya berhasil tuh. Lalu di page verification ada 2 test case, keduanya berhasil. Lalu ada 1 test case dan semuanya berhasil gitu. Dan ada failed itu ada di si loginnya gitu. Loginnya ada 4 failed. Nah, di sini kita bisa lihat kalau expected-nya true, tapi ternyata false. Kenapa false? Karena yang ditampilkan, yang diuji itu kan boolean gitu, sehingga hasilnya false. Nah, untuk lebih detailnya gitu kita bisa lihat di screenshotnya itu. Jadi di sini ada detailnya juga gitu. Maka user harus bisa melihat error message password minimal 6 karakter. Jadi katanya ada error password minimal 6 karakter, tapi di screenshotnya itu tidak ada. Yang ada hanya incorrect username or password, please try again. Begitu juga sama dengan yang lain. Di sini kita bisa lihat screenshotnya untuk bisa tahu errornya di mana. Ini juga sama, tidak ada pesan username maksimal 20 karakter. Lalu di sini ada untuk login semuanya berhasil, cuman di dashboard page itu ada kesalahan. Jadi meskipun di sini sudah ada dashboardnya, tapi expectednya adalah progres transaksi penerimaan dana, bukan penerima dana. Jadi meskipun typo hanya 2 huruf, itu akan masuk ke failed karena tidak sesuai dengan desain test case-nya gitu. Kalau ada juga sama, katanya kalau misalnya formatnya salah, maka akan ada message error username diisi dengan huruf kecil semua gitu. Tapi kenyataannya tidak ada gitu, tidak ada pesan username diisi dengan huruf kecil semua. Karena di sini juga bisa dilihat gitu, kalau misalnya di screenshot tadi ini user ini berhasil masuk meskipun dengan username bendahara kapital dan admin 23, sehingga tidak akan men-trigger error username diisi dengan huruf kecil semua gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.